balik lagi sama aku Afika. Jadi hari ini kita mau ngomongin soal hal-hal mistis yang pernah dialami oleh Mas Fauzi. Jadi di sini ada Mas Fauzi yang nantinya akan bercerita tentang pengalaman dia mengenai kejadian hal-hal mistis yang pernah dia alami. Jadi ada nggak sih Mas kayak kejadian yang benar-benar membekas di benak Mas gitu? Kejadian mistis. Jadi pengalaman saya saat itu pada tahun 2017 kan bapak saya itu mendapatkan proyek pengadaan tentang membuat fasilitas pada kantor. Ini pada kantor pertanian yang tepatnya di Pulau Gambak di daerah Brebes. Jadi proyeknya itu membuat aula karena kantor tersebut belum ada fasilitas tersebut, belum ada aula. Belum ada aulanya. Ya. Terus lanjut cerita, setelah pembangunan di progres 70%, awal mula tuh ya ada kejadian sih. Kejadian kecil. Iya. Saat tukangnya membuat fondasi, ada ular 2. Tapi beruntung ada bapak saya, jadi langsung menunggu. Itu jangan. Kalau tahu nggak sih itu ular apa sih? Ya sejenis kayak ular sawah sih, gitu, yang dari hidup di sawah gitu. Ya nggak tahu jenisnya apa sih, tapi ada intinya ular yang sering ada di sawah lah gitu. Terus setelah itu tahu bapak saya suruh itu tukang ngusir dan jujur aja jangan diketik bahaya fatal. Nah setelah kejadian tersebut sampai progres 1% sampai 70% aman lah setelah nggak ganggu itu tadi yang 2 itu ular tadi. Nggak ada kejadian yang ular aman, tadi ya. Yang menemukan ular. Terus setelah perselnya sampai progres ke 70%, pas saat itu saya dengan bapak saya datang ke proyek ngecek lah. Pas posisi sore hari setengah 5 sore, karena kan jam 5 kan ya biasanya tukang udah mulai selesai nih mengerjakannya, istirahat atau udah berhenti. Nah setelah itu saya suruh foto-foto karena untuk dokumentasi tentang progres proyek tersebut. Nah foto-foto, setelah itu saya mengarah ke aula tersebut yang lagi dibangun. Tiba-tiba ada sesosok mbak belakang tengah. Itu lihatnya lewat kamera Pak, lihat langsung? Lihat langsung. Jadi beliau nyapa saya. Dia bilang gini, Mas, foto-foto nggih Bu, dokumentasi. Dia langsung diem. Nah setelah saya foto-foto ya saya cuek. Saya langsung ya nggak patio ini banget lah, nggak tak anggapi banget lah. Langsung saya pergi. Saya bilang bapak saya, nah, tanya itu siapa sih? Bapak saya sebenarnya tahu, ya mungkin lah sore-sore setengah 6 ada orang sendirian situ kan, secara logika aja kan. Nah setelah itu bapak saya bilang itu warga situ lah, mungkin tani, positive thinking aja dulu gitu kan. Suaminya situ atau apalah. Nah posisi beliau tuh duduk memakai baju warna merah, baju zaman dulu tuh, ya orang Jawa itu tuh pakai kerudungnya tuh mungkin merah ya, satu style lah, sama bawah tas warna merah. Ya. Jadi itu sosoknya tuh kayak wanita zaman dulu, wanita Jawa ya. Jadi ya sambil duduk kayak selokan itu, kakinya di bawah. Duduknya miringin gini, atasnya sini. Nah saya posisi ada di sana. Itu kejadian ke? Ya, itu yang pertama. Itu yang pertama kali udah. Sore. Berarti posisinya tuh udah di. Pas saya foto-foto dulu. Ya itu saya melihat mbak Mei tersebut posisinya jangan kayak gitu, posisi duduk, bawa tas samping di sebelah kanannya, melihat saya di sana, lalu menyapa saya. Nah, lanjut cerita ya setelah itu saya nggak mengherukan banget sih ya, intinya anggap aja biasa karena bapak saya berusaha menutupi biar saya tidak takut. Biar nggak takut gitu kan ya. Terus setelah progres 70%, terus sampai terakhir 100%, ya ada sih biasanya kan bangunan itu sisa-sisa material. Sisa material. Batu yang untuk fondasi. Jadi sampean datang lagi gitu buat ngambil material sama? Iya sisa-sisa lah.
sama ayah saya itu pas lagi posisi progres udah selesai itu sore hari, tepatnya jam 4 lah, 4. Oh masih sore ya? Iya, kurang jam 4 setelah asar itu lah intinya. Datang ke sana, saya bapak saya ngangkutin nih ke mobil, sebagian semampunya lah. Terus lalu pulang setelah sampai rumah nurunin nih batu-batu. Terus maghrib itu bapak saya telepon tukang minta bantuan satu, ya nggak mungkin mas batunya ya lumayan banyak sih, cukup banyak. Minta pertolongan tukang tersebut. Nah, buat bawa batu itu ke rumahnya sampai. Iya, rumah saya lagi. Nah, setelah manggil tukang, berangkat lagi jam setengah 8 malam. Setengah 8 malam ke proyek lagi ke situ, ke daerah Bulakamba. Ke proyeknya. Ke situ daerah Bulakamba. Datang ke sana. Setelah datang ke sana, saya ya iseng-iseng sih. Saya bawa senter ya, iseng-iseng nyenterin proyek kan. Barangkali ada yang apalah, iseng-iseng. Nah, tiba-tiba muncul dari belakang yang saya bilang itu, yang dulunya pada sore hari saya lihat itu. Oh, sosoknya sama gitu? Iya, dengan pakaian yang beda. Oh, pakaiannya dengan style yang beda. Ya, muncul dari belakang, sudah jalan sambil bilang, Pak, bahasa Jawa pakainya. Batunya mau bawa mana ini gitu. Oh, gitu. Mau bawa mana? Ya bapak saya bilang ya, mau ini untuk apa ya, siapa tahu ada proyek lagi atau mau kebutuhan apalah gitu. Terus terus awas saya sih pas ketemu, saya bilang bapak saya, Pak, awas itu kayaknya bahaya. Was-was gitu, udah was-was. Bapak saya berusaha mencarikan suasana lah. Lalu yang anehnya sananya berusaha banyak tanya. Mbahnya? Iya, berusaha beliau menutupi, berusaha kayak manusia. Oh gitu jadi gitu. Terus? Dia bilang pengalaman dia tuh asli darinya mana. Ya dia bilang. Jadi sempat cerita gitu. Iya, dia sama cerita. bapak. Saya juga dengar, saya sebelahnya sih. Dia asli dari Pemalang ya, dari Gunung Gajah itu. Terus beliau datang ke Brebes itu ikut mobil, menaiki mobil ya, dia sampai sini, sampai Brebes, terus tinggal di daerah Bulakamba itu. Daerah Brebes. Jadi itu. dia ikut orang gitu ya? Ikut orang. Terus dia bilang juga, saya itu tanya luas mas, Pak, saya tanya luas dari ujung sana, dari ujung selatan sampai barat. Dan warga-warga yang jualan depan pinggir Pantura, pinggir Pantura tidak ada yang izin. Gitu. Ya mungkin ya diartikan izin tersebut tuh sajen lah. Gitu. Gitu, oke. Dan lagi pembangunan progres pertama, mulai dari awal itu ada warga yang udah bilang, ada yang ngasih tahu, ya lebih baik inilah ngasih bahasanya, syukuran lah bahasanya gitu. Diselamati sih. Selamatan dulu. Ya biar tukangnya selamat ya sampai ya, dan akhirnya ya selamat sih. Karena jadi pembangunannya itu terhitung lancar ya mas ya? Lancar sih, tukang nggak ada yang jatuh, aman, ya ganggu gitu. Iya. Gitu. Terus setelah itu, nah pas kembali lagi ke cerita yang pas malam-malam itu, dia asli dari Malang, dia bilang tentang wilayah luas tanahnya, terus baik yang nggak izin biasanya gitu, warga situ. Terus dia juga anehnya tahu harga beras sekilonya berapa gitu. Cerita ya, sekarang dia kayak curhat lah, sekarang berasnya mahal Pak, ini 1 kilo aja 12.000. Nah bapak saya sempat kepikiran mau ngasih uang gitu loh sama neneknya tadi. Terus pada akhirnya setelah berbincang-bincang, depan proyek itu kan ada pinggir Pantura, ada jual lamongan tuh. Yang jualan tadi di pinggir jalan. Iya. Jual lamongan. Lalu bapak saya nawarin ke mbak tersebut, dia, Mbah perso daharan
awal dia menolak, nah saya ya mau. Coba saya sendirian ke depan, saya sisa tinggal saya dan tukang. Tapi tukang saya itu ya fokus aja ke pekerjaan dia, ngangkut-ngangkutin. Oh, itu kejadiannya jam berapa ya? Sore berarti ya? Ya malam itu. Malam tapi masih kerja maksudnya? Itu kan nanti pas ngangkutin batu sih itu. Oh iya, oh iya yang ngangkatin Ya, itu kan yang ngangkatin. minta Oke bantu. oke. Ya minta bantuin, terus fokus aja ke pekerjaan dia, terus dia nggak nanyain ke bapak tersebut, tukangnya fokus. Terus saya setelah itu saya sendirian sama Mbah tukang tadi, sama mbahnya. Oke. Yang saya amati mbahnya tuh suka tangan yang sebelah kiri menoleh suruh ke belakang, ya mungkin pasukannya dia kan mungkin kayak ratu ular gitu, biar nggak ganggu orang tersebut. Saya gitu, dia ngasih kode ke belakang, ngasih arahan lah jangan kuda. Jadi tangannya gini. Oh, itu maksudnya ciri-ciri fisiknya gimana ya? Maksudnya kan seharusnya kan ngeh gitu loh Iya. kalau di gitu. Kalau Ciri-ciri- bukan manusia maksudnya. Ciri-ciri fisiknya sih yang saya buat ganjil itu dari kelopak matanya ya. Kelopak matanya itu seperti ular. Kalau teman-teman sering lihat tuh kayak seperti ular ya kan, biasanya ada putih-putih. Oh, Full nggak ada hitam. putih-putihnya. Ya, full hitam. Terus dia memakai kerudung ya, jilbab kerudung itu yang segitiga yang lipat tuh, tapi pakainya di tali sini bagian bulu. Udah gitu aja simpel. Terus pakaian Kebaya. pakai apa Selendang. selendang dengan membawa kotak. Nah, itu mungkin kotak tersebut jimat atau kekuatannya dia dulu. Terus setelah itu Tawarin makan. pas saya beli depan, saya diajak ngobrol sama itu. Mas, itu kalau depan dibangun bagus ya, sebelah bangunan yang lama, jadi bangunan kantor utamanya. Oke. Mbah, ya, nipil. Terus setelah itu, ya nggak ada masalah sih, saya dengan itu aman lah, saya juga nggak diganggu. Terus pas saya datang, dia bawa makanan, dan akhirnya udah tukangnya udah selesai sih istirahat, makan bareng duduk di teras di bangunan yang lama. Oh, oke. Di teras depan bangunan yang lama, makan bersama. Saya ya nyuci tanganin itu mbak tersebut, nyuci tangan, makan. Saya kan penasaran tuh mengamati, ya bener kayak bawa kotak, iya itu kotak teman, kayak kotak kayak kerajaan yang peti lah, ukiran lah gitu, peti lah. kotak gitu kan. Iya. Terus setelah itu makan, saya tuh makan lama, masih banyak dulu. Beliau 4 kali aja sudah habis. Sudah dibungkus, sudah selesai. Terus yang sisa tuh lauknya, ayamnya tuh masih. Terus ya benar sih, yang saya lebih dekat tuh kan memang kelopak matanya semakin itu kayak hitam. Iya. Merinding juga ya kalau dibayangin. Bayangin aja tuh seperti itu. Terus dia pas lagi makan ya diem, nggak banyak ngomong. Setelah makan selesai, cuci tangan lagi, bapak saya ikut tolong cuci tangan. Terus dia selesai pamitan pulang. Tapi saya sambil liatin ke belakang, sampai mobil tuh keluar ke pantu jalan tuh, jalan raya Pantura. Saya amatin terus sampai sampai jauh dari lokasi. Lihat mbah itu tuh. Masih ada duduk dia situ diem. Terus setelah itu seminggu kemudian, ya saya kerja lagi sama bapak saya dan teman bapak saya. Makan di Lamongan tersebut. Lalu ya bapak saya nawarin ke itu lagi, ke proyek itu. Kalau mau keluar, tapi malah yang ada yang saya rasakan tuh malah pusing, mungkin dia tidak berkenan. Terus ya udah saya pulang lagi saya makan. Terus bapak saya cerita ke jual Lamongan kalau pas lagi seminggu sebelumnya kan tahu bapak saya beli didatengin Mbak, minta garam. Mas minta garam, mas dia lagi goreng. Lalu dia ngasih garam, dia noleh ke belakang udah gak ada. Setelah bapak saya cerita, beliau ketakutan. Terus, masa pak, itu apa? Itu setan. Terus dia kayak
lebay-lebay gimana tuh takut. Berarti udah nyadar ya waktu itu ya udah Ya diceritain awalnya tuh. dia nggak nyadar sih, mikirnya mbak-mbak biasa. Ya setelah itu udah, oh ya ini yang terakhir nih, ini kejadian yang sangat bahaya sih, mau celaka juga. Setelah proyeknya selesai, saya juga ikut bantuin tuh, minta-mintain kayak bawa perlengkapan-perlengkapan, Barang-barangnya. barang-barang. Setelah itu pulang, ada ular, tukangnya mainan tuh, ya usil lah. Setelah sampai dekat dekat rumahnya tukang tersebut tuh, masih daerah Pantura, mau ke arah jalan alternatif, itu mau ketabrak truk. Oh jadi tukang Saya yang ikut. tukang yang mainin ular tadi mau ketabrak. Iya, bersama saya naik mobil kan, Oh, aku iya, naik iya. mobil lengkap, itu di belakang semua, saya depan, dipepet, ya, hampir aja sih itu. Ya sebenarnya itu memang kalau kita baik, ya insya Allah setan pun menghormati. Intinya iblis juga apa ya, intinya saling lah menghargai, juga menghormati sama-sama. Dia juga punya alam sendiri gitu. Ya dengan menyerupai ular sih. Intinya kalau ada ular ya nggak usah diganggu lah, digeser aja udah. Ya itu saran dari saya sih, itu kalau ada ular nggak usah diganggu, siapa tahu itu penjelmaan. Itu mbak cerita saya, pengalaman saya pada waktu itu, pada tahun 2017. Dan pertama kali saya mediasi sih itu seumur hidup. Itu Cukup pengalaman yang cukup iya, nggak mungkin dilupain ya kalau kayak gitu. ya. Oke teman-teman, kita udah tadi udah diceritain sama Mas Fauzi Ya. pengalamannya waktu apa ya, Pada tahun 2017. pada tahun 2017 dia pernah ngalamin hal mistis gitu. Mistis. Jadi waktu itu masih SMA ya Mas ya? SMA kelas 2. Masih SMA. Mungkin ada nggak saran Ya. buat orang-orang nih yang Oke, mau teman-teman. yang udah Saran saya ya untuk teman-teman semua, kalau pernah kejadian seperti saya ataupun yang belum nanti akan Semoga aja mengalami, enggak ya. semoga enggak ya, semoga. Ya saya kasih tahu ya, gak usah kuanen lah, kita saling menghargai, nggak usah mengusik. Kalau kita tidak mengusik, saling juga menghormati. Ya intinya saling beda alam lah, kita saling menghormati aja. Gak usah kuanen dah ya, bahasannya gitu. Ya cukup sih, pada intinya saling menghargai dan tetap hati-hati ya dimanapun Hati-hati. kalian berada. kalau kuanen bahaya, bisa kesurupan ya kan. Nah jadi cukup saran dari saya ya, semoga bermanfaat ya. Oke teman-teman, cukup sekian podcast kali ini. Saya Afika dan Mas Fauzi mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, Comment. share, komen. dadah, sampai ketemu di podcast selanjutnya.